Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. malam, bapak-bapak semua. Ya, jadi hari ini kita sesi ketiga ya, akuntansi lanjutan di Magister Akuntansi STIN Swadaya. Oke, tadi kita sudah mulai dengan kuis ya. Oke, kita mulai dengan kuis. Coba kita bahas dulu ya soal-soalnya. Yang pertama itu kita lihat berikut ini adalah soal untuk nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, kita masih bicara PSAK 72 ya, karena cakupannya lumayan banyak nih PSAK 72 ya. Berikut data untuk soal nomor 1 sampai 5. Swadaya Company is a machine dealer. Menjual equipment 1 Januari 2021 ke Maxi Company dengan harga 200. It agreed to repurchase this machine an unconditional obligation tanggal Desember 31 2022 dengan harga 233.280. Nah, berarti dia Swadaya jual mesin gitu ya. Oke, lalu tanggal 1 Januari 2021 lalu ke Maxi 200.000. Nah, itu disetujui untuk repurchase, jadi dibeli kembali gitu kan, ya. Dibeli kembali ya dengan unconditional obligation 31 Desember, jadi 2 tahun kemudian ya, dengan harga 233.280. Asumsikan suku bunganya 8%. Oke, dari sisi kredit. Nah, ini kan berarti sebenarnya transaksi ini ya, transaksi repurchase this machine, berarti ini kayak transaksi financing sebenarnya, betul nggak? Ya. Oke, jadi repurchase agreement kan kemarin ya, kalau kita ini ya. Kalau yang kemarin itu kan berarti ada perjanjian pembelian kembali ya. Perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreement ya. Berarti kan ini sama aja kayak financing sebenarnya ya, pendanaan betul. Ya. Iya, Dia Bang. jual barang, dapat duit 200, tapi janji beli kembali barangnya gitu ya, 2 tahun kemudian dengan 233.280. Nah, berarti sebenarnya kan selisihnya 33.280 itu kan sebenarnya bunga, betul nggak? Gitu ya. Jadi berarti ya kayak financing agreement gitu kan. Di sisi kredit, jurnal apa yang dibuat Swadaya? Tanggal 1 Januari 2021. Jadi 1 Januari 2021 kan dia jurnal cash gitu ya. Cashnya yang dia terima 200. Berarti kreditnya adalah liabilitas ya. Bukan penjualan, betul nggak? Ya. Ya. Cash pada liability. Besar 200. Berarti ini jawabannya adalah di sisi kredit jurnal apa yang dibuat? Ya, berarti liability ya. Liability 200, berarti jawabannya di sini C ya. Jadi bukannya penjualan ya, tapi liabilitas karena ini dianggap sebagai financing activity ya. Oke, lalu yang kedua ya. Di 31 Desember 2021 jurnal apa yang dibuat perusahaan di sisi debit ya. Tentunya di Swadaya juga sama ya. Jurnal apa yang dibuat di sisi debit? Oke, 31 Desember itu kan berarti dia akan jurnal ya. 31 Desember berarti kan ada bunga ya berarti ya. Berarti interest expense ya karena pendanaan ya. Oke, pada liability. Berarti kan sebesar 8% kali 200.000. Setahun kan? Berarti 8% kali 200.000. 16.000 ya. Berarti jawabannya adalah yang ya ini ya, liabilitas. Yang ditanyakan debit ya, berarti debit interest expense ya. Berarti yang B ya jawabannya ya. Beban bunga pada liabilitas. Lalu berikutnya nomor 3. Nomor 3. 31 Desember, jurnal apa yang dibuat perusahaan di sisi kredit? Nah, ini sama ya. Oke, berarti liabilities 16.000 ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Lalu nomor 4. 31 Desember 2022. Nomor 4. 31 Desember 2022. Jurnal apa yang dibuat perusahaan di sisi kredit? Oke, berarti kan tahun depannya ya, 31 Desember 2022 ya. Maka jurnalnya kan dia jurnal interest expense lagi ya. Interest expense pada liability
Nah, berarti kan di sini dia catat 8% dikali berapa? Dikali 200.000 tambah, tadi kan tambahannya bunga ya, tambah 16. 200.000 tambah 16. Oke. Jadi 8%. 8% dikali ya 200.000, 200 tambah 16. Oke, 17.280 ya. Interest expense pada liabilities 17.280, itu jawabannya adalah yang C berarti ya, di kredit. Oke. Berikutnya nomor 5. Saldo yang tepat yang ada di 31 Desember 2022 sebelum pembayaran adalah, oke. Berarti yang tepat itu adalah 31 Desember ya. Saldo yang ada itu kan berarti liabilitas berapa tuh liability yang benar? 17.280 tambah 16 tambah 200. 233.280 ya. Ada ya, D. Ya, saldo yang benar. Kalau interest expense kan ya, interest expense berarti harusnya hanya 17.280 ya, nggak ada jawabannya ya. Yang terjadi 2022 kan hanya 17.280. Lalu interest payable enggak juga, enggak gini ya, interest payable ya. Enggak, bukan 16.40 ya. Oke, berarti yang liability ya 233.280. Kita lanjut nomor 5, nomor 6. Nomor 6. Ketika perusahaan, when a company has an obligation or right to repurchase an asset for the amount greater than or equal to its selling price, the transaction should be treated as A. Ketika perusahaan memiliki kewajiban, ya, or right atau hak untuk membeli kembali suatu aset, ya, dengan jumlah lebih besar daripada or equal to selling price, ya, maka transaksi ini ditreatment sebagai apa? Nah ini ya, sebagai ya tadi kan right to repurchase ya berarti ya. Ya berarti jawabannya apa nih? Yang nomor 6. Jawabannya pilihannya ada kalau nggak apa? Ya berarti ini lebih kepada arah ya repurchase ya betul ya, tapi substansinya kan financing berarti ya. Kayak tadi ya. Financing transaction ya. Ya, financing transaction ya. Substansinya seperti pendanaan berarti kan. Jadi sama aja deh sebenarnya ngutang gitu ya. Yang ketujuh. Ketika when a customer purchase a product but is not yet ready for delivery, this is referred to as ya. Ketika konsumen membeli suatu barang tapi tidak siap untuk pengiriman ya. Jadi artinya jangan dikirim dulu deh barangnya gitu ya. Ya, nanti aja. Nah, berarti itu kan kita masuk ke apa nih? Bill and hold berarti ya, D. Ya. Tahan dulu deh barangnya ya. Kita belum siap nerima nih. Ya, jadi nanti biasanya itu ada biaya penyimpanan lah ibaratnya gitu ya. Ya, bill and hold arrangement. Ya, itu di PSK 72 juga ada ya. Beli, di bill gitu ya, ditagih, tapi di penjual itu masih hold gitu ya. Nomor 8. Konsinyasi. Consignment are a specialized marketing method whereby the konsinyasi adalah specialized marketing method ketika ya konsinyi membeli barang good for sale and send payment when good are sold. Konsinyi purchase good enggak ya? Kalau consignment itu kan nitip ya. Konsinyi atau agent hold title to the product. Konsinyi ya
memiliki produknya. Enggak, salah ya. Kan kalau konsinyasi tetap barangnya dimiliki oleh si konsinyor ya. Konsinyi pay for good upfront and is paid when merchandise is sold. Konsinyi membayar ya di muka lah ibaratnya ya, dan membayar kembali ya, pay for good upfront dan is paid dan dibayar ketika merchandise sold. Enggak juga ya. Konsinyi take possession of merchandise but title remain the manufacturer. Ya. Oke, betul ya yang D ya. Konsinyi take possession, jadi kepemilikan ibaratnya fisiknya dia ambil gitu ya. Tapi dari sisi hak kepemilikan tetap di manufacturer ya, berarti yang D. Cuman secara fisik aja ada di dia gitu ya. 9. Consigned goods are recognized as revenue by the ya, barang titipan ya diakui sebagai pendapatan ketika consignor when a sale to the party has occurred. Consignor when the merchandise has been shipped to the consignee. Consignee when the sale of the party has occurred. Consignor when it's received payment from consignee for goods. Ya. Jadi consigned good direkognize sebagai revenue ketika apa ya? Ketika consignor when a sale to third party has occurred, consignee when a sale to third party has occurred. Oke, jadi diakuinya oleh consignor ya. Oleh consignor bukan oleh consignee ya. Oke, jadi berarti yang A ya. 9-nya. Diakui oleh consignor ketika sudah dijual ke pihak ketiga gitu kan. Nomor 10. Opsi to purchase warranty is recorded as opsi untuk membeli garansi dicatat ketika expand in the period the goods or service are sold ya. Opsi untuk membeli garansi dicatat ketika ya expand in the period the goods or service are sold. Warranty liability for all costs incurred after sales due to the correction of defect. Revenue in the period that the service type warranty is in effect. And insurance type warranty which is included the sale price of the product. Nah, saya kira apa tuh jawabannya? Nomor 10. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kapan opsi an option to purchase warranty is recorded. Ya. Opsi untuk membeli garansi dicatat ketika ya expand in the period the goods or service are sold. Expand in the period the goods or service are sold. Ya. Warranty liability for all costs incurred after sale due to the correction of defect. Ya. Warranty liability for all costs enggak ya? Oke. An option to purchase warranty. Oke, lalu revenue in the period that the service type warranty is in effect ya. Revenue in the period that the service type warranty is in effect. An assurance type warranty which is included in the sale price of the product. Ya, oke. Berarti dicatat kapan nih opsinya? Gimana nih kira-kira Pak? Maksudnya apa nih nomor 10 nih? Kemarin yang garansi itu kan kita ya. Coba kita lihat dulu yang garansi. Nah, ini ada 2 tipe garansi ya. Warranty. 2 types of warranty to customer. Product meets agree upon specification in contract at the time product is sold. Ya. Product meets agree upon specification. Ada warranty is included in the selling price. Assurance type warranty not included in the selling price. Service type warranty recorded as a spirit performance obligation. Ya. Oke, nah di sini misalkan dari contohnya ya, coba kita lihat. Maverick Company menjual 1000 Rollomatic Oktober 1, 2019 dengan total harga 6 juta dengan garansinya that the product was free of defect. Ya, with the warranty that the product was free of defect. The cost of Rollomatic-nya 4 juta. The term of the assurance warranty is 2 tahun dengan estimasi cost 80.000.
Sebagai tambahan, Maverick sold extended warranty. Ya, jadi ada extended warranty jika mau ya, terkait dengan 400 Rollomatic untuk 3 tahun. Beyond the 2 years period for 18,000. Ya. Jadi dia menjual extended warranty untuk 400 Rollomatic ya, 3 tahun setelah 2 tahun pertama tadi ya, dengan harga 18. November 2, 2019, Maverick incurred labor cost 3.000. And the part cost 25.000 related to the assurance warranty. Maverick prepare financial statement on Desember 31. It estimates that the future assurance warranty cost will be 44. What the journal entry the Maverick company should make 2019 to the sale of the Rollomatic and the assurance and extended warranty. Oke. Jadi ada assurance sama extended ya. Nah, di sini kalau assurance itu kan dia udah termasuk dalam selling price ya. Sementara kalau yang bagian berikutnya service type ya, period performance obligation. Ya, itu kalau yang jadi ada 2 ya, assurance type itu udah include di dalam harga jual. Lalu ini adalah yang kayak extended-nya gitu ya. Jadi di sini jurnalnya yang pertama cash 6 juta tambah 18 ya. Ini harga barangnya tambah 18, ini kan warranty yang extend ya. Nah, sales revenue 6 juta, unearned warranty revenue-nya 18. Oke, baru ini cost of goods sold ya. Jadi yang 18 itu extended ya, maka masih dicatat warranty revenue unearned. Ini kalau ini kan yang memang terjadi ya. Lalu ini apabila ya to record adjusting entry related to insurance warranty at the year-end ya. Nah, ini adalah yang udah tapi belum dibayar ya. Belum diserahkan ya. Ini kan yang udah terjadi. 31 Desember dia bilang estimate that the future assurance warranty. Oke, ini estimasi ya. Estimasi garansi masa depan yang akan dibayar. Oke, jadi tadi kalau ini option to purchase a warranty is recorded as ya. Oke. Option to purchase warranty is recorded as jawabannya berarti D. Ya. D. An assurance warranty which include in the sales price of the product. No ya. An assurance type warranty which is incurred. Ini kan yang option ya. Option. Oh, yang option ya. Kalau yang option berarti yang mana tuh? Yang option berarti yang C ya. Kalau C ya, iya. Revenue. Independent that revenue is effect. Jadi kayak gini kan tadi ya. Jadi tambahan ya. Jadi dia akan ada unearned itu ketika ya kalau dia jual barang ada pilihan untuk nambah garansi kan, opsi garansi berikutnya gitu kan. Jadi ya saat triggernya itu adalah penjualannya gitu kan. Oke. 10. Itu berarti jawabannya tadi C ya. 11. Non-refundable upfront fee. Non-refundable upfront fee ya. Jadi ada uang muka yang tidak bisa dikembalikan gitu ya. Uang muka ya yang tidak bisa dibatalkan lah gitu ya atau dikembalikan. Nah, di sini kalau ada uang muka tidak bisa dibalikan gimana tuh? Should be recognized immediately upon receipt of payment. Such an activation fee portable should be allocated over the term of the contract. Such a one-time initiation fee in the health club should be recognized immediately. Should not be recorded as revenue if they are future delivery of product or service. Non-refundable itu kan walaupun dia nggak bisa ibaratnya nggak bisa dibatalkan gitu ya, tetap aja nanti pengakuan pendapatannya adalah ibaratnya ketika ibaratnya udah ada satu kewajiban yang memang kita udah laksanakan lah gitu ya dengan jangka waktu tertentu. Jadi jawabannya adalah kalau should be recognized immediately kan enggak ya. Jadi jangan langsung diakui pendapatan juga walaupun dia non-cancelable, non-refundable ya. Such activation fee should be allocated over the term of the contract ya. Such a one-time initiation fee in the health club should be recognized immediately. Should not be recorded as revenue if they are for future delivery of product and service. Ya, berarti jawabannya yang D ya. D. Nah, kan ada upfront fee nih tadi ya waktu non-refundable. Deliverable upfront.
generally related initiation, makes upon fee, not refund example, include, oke, bla 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 ya. Activation fee for phone, internet, atau kabel. Nah, di sini dia kemarin seperti saya jelaskan ya, itu ya walaupun dia non-refundable, tapi tetap ya tidak bisa di-record sebagai revenue jika if they are for future delivery of product or service. Oke. Berikutnya nomor 12. Entertainment Tonight Incorporated manufacture and sell stereo system that include an assurance type warranty for the first 90 days. Entertainment Tonight ya memproduksi dan menjual stereo system that include an assurance type warranty untuk 90 hari. Entertainment Tonight also offer an optional extended overage plan under which repair or replace any defective part untuk 2 tahun beyond the expiration of the assurance type warranty. Nah, kita tadi ini ya, jadi ada tambahan garansi kalau mau. The total transaction price for the sale of the stereo system and the extended warranty 3.000. The stand-alone price for each 2.300 dan 9. The estimated cost of the assurance warranty 350. The accounting for warranty will include berarti apa nih? Debitnya warranty expense, warranty liability, credit to warranty liability, credit to unearned warranty revenue. Ya. Jadi saya tadi jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah yang delta ya. Delta, ya. Delta. Jadi yang tambahannya itu nanti dianggap unearned ya. Unearned, yes. Unearned warranty. Yang nomor 13. Yang terakhir. Juli 31, O'Malley Company contracted to have 2 product. Ya, O'Malley Company contracted untuk memiliki to have 2 product. Ya. Lalu built by Taylor Manufacturing for total 370. The contract specified that payment will only occur when both products have been transferred to O'Malley Company. Taylor determined that the standalone price 200.000 and for produk 1 dan 2, produk 1 and 170.000 for produk 2 ya. Tanggal 1 Agustus when produk 1 have been transferred, Taylor journal entry to record this event include 31 Juli O'Malley kan kontrak to have 2 product built by Taylor untuk total 370 ya. Kontrak specified that pembayaran akan dilakukan ketika kedua produknya udah ditransfer. Nah, Taylor determine that the stand-alone price, jadi produknya itu produk 1 200.000 kan tadi total harganya 370 gitu ya. 370 itu terdiri dari produk 1 dan produk 2. Produk 1 200.000, produk 2-nya 170. Ya. Tanggal 1 Agustus ketika produk 1 ditransfer. Nah, jadi kan kalau produk 2 belum ditransfer, maka produk 1 nggak bisa ditagih berarti gitu ya. Jadi harus gabungan. Nah, dia baru transfer nih produk 1. Ya, berarti nanti jurnal yang dia gunakan adalah berarti debitnya ya bukan piutang, tapi debitnya apa? Aset kontrak namanya, betul nggak? Nah, itu yang dinamakan dengan aset kontrak. Ya. Jadi aset kontrak itu kan kalau by definition gitu ya, itu kan ibaratnya kalau misalkan jadi dia tadi ada kondisionalnya gitu ya. Sebenarnya dia udah nyerahin barang ya sebenarnya ya. Sebenarnya berdasarkan PKK 72 harusnya dia udah bisa ngakuin. Cuman ada conditional right-nya lagi, ada syarat ketentuan berlaku lagi. Oke, ini nggak bisa ditagih ya kalau yang produk 2-nya belum ditransfer karena itu udah satu kesatuan. Nah, itu namanya kita sebut bukan piutang berarti ya. Yang 170 awal ya. 200 awal itu bukan piutang ya, tapi kita anggap sebagai aset kontrak. Jadi nanti jurnalnya kan yang dibuat ya aset kontrak ya. Berarti kreditnya ya. Nah, kreditnya apa tuh kira-kira? Aset kontrak. Jadi bukan piutang ya. Jadi bukan piutang. Berarti produk 1 berapa? 170. Betul nggak 170? Kontrak aset 170 betul ya. Jadi kontrak aset
sebentar. Aset kontraknya berarti berapa nih? 200. Iya benar 200 ya, sorry. Kan 370 in total. Ya, berarti 200.000. Nah, apa di sini kreditnya? Ya. Kreditnya berarti apa tuh kira-kira? Kalau piutang kan biasanya kreditnya revenue gitu kan? Nah, kalau aset kontrak itu apa? Kreditnya. Apa tuh kira-kira? Kalau aset kontrak. Aset kontrak ya, debit. Iya, itu dibahas tuh di Liability. PSAK 72 maupun 72. di PSAK 71 itu dibahas. Berarti kreditnya tetap dia mengakui apa? Ya. Dia akan mengakui, nah di sini soalnya sama nih ya. Ada juga kayak gini ya contohnya. Berarti dia ngakuinnya sales revenue, dia udah bisa ngakuin pendapatan sebenarnya. Cuman debitnya itu aset kontrak. Ya, jadi revenue udah bisa diakui gitu ya. Karena kan ibaratnya kan kata kunci pengendaliannya itu udah diserahkan gitu ya. Barang udah diserahkan. Ya, berarti di sini udah pada revenue lah ibaratnya ya. Pada pendapatan udah bisa diakui. Tapi debitnya bukan piutang, tapi namanya aset kontrak. Nah, itu kan ada tuh dibahas di PSAK 72 ya sama 71. Nah, jadi aset kontrak itu juga nanti kalau di PSAK 71 dia juga harus dicadangkan tuh ya. Jadi kayak ada expected credit loss-nya ya, ada CKPN-nya lah ibaratnya gitu ya. Jadi kan dibahas tuh. Yang dibentuk CKPN adalah selain piutang juga ada aset kontrak. Nah, aset kontrak tuh munculnya kayak begini. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah selesai nih ada 13 soal ya berarti ya. Berarti jawabannya D terus ya Prof. ya? Jawabannya berarti ya, jawaban betul enggak? Jawabannya betul ya, yang delta ya. Debit to aset kontrak. Tapi kalau ditanya kreditnya berapa ya kreditnya revenue sebesar 200 ribu. Siap. Oke. Ada pertanyaan sama sini dari 13 soal? Ada ya? Oke, nanti kita lanjut lagi.